السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النور إذا دخل القلب انفسخ، هل لذلك من علم يعرف؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kalau kita melihat sejarahnya manusia, kita anaknya bapak kita anaknya kakek kita, ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Akhirnya semua manusia sampai kepada kakek yang sama, yang sangat soleh, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqi. Kemudian Nabi Nuh ayahnya lagi. Akhirnya sampai orang yang sangat soleh, suci, manusia yang pertama di dunia ini, yaitu kakek kita yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau ngikut nasab, semuanya ini adalah punya nasab pada dua nabi besar, Nabi Nuh dan Nabi Adam. Di dalam perjalanan di dunia ini, ternyata nasab-nasab tadi bermanfaat untuk sebagian cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh. Untuk sebagian tidak ada manfaatnya. Korun pun cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh. Fir'aun pun cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh. Dajjal pun cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh. Ya'jud Ma'jud pun cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh. Maka kita selepas latihan berjuang dan akan terus usaha berjuang lagi dan berjuang lagi, semestinya haruslah hati-hati. Kenapa anak cucunya Nabi Adam ini bisa enggak terpilih ikut kakek-kakeknya? Satu saja para hadirin, manusia ini kalau enggak ikut arahan kakeknya, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, tidak ikut arahan para nabi, para rasul, tidak ikut arahan kita sebagai akhir umat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka dia keluar dari jamaahnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Manusia ini punya sifat yang bahaya, yang mana sifat ini akan terkawal, akan terkontrol kalau dia ikut Sayyidul Anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka bagaimana kita ini 24 jam usaha untuk membuang semua program nafsu kita, untuk membuang program-program diri kita
kita ikutkan program hidup kita dengan program yang telah dibawa oleh pimpinannya para nabi, para rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia punya sifat zaluman jahula. Banyak berbuat yang tidak pas dan banyak ngawur. Zalumun kafar, banyak berbuat yang tidak pas dan banyak tidak bersyukur. Agama yang seharusnya dirawat, agama yang seharusnya diperjuangkan, dijaga, malah kurang dijaga. Dunia yang banyak nyelewengkan dia dari aturan-aturan kesuksesan, malah dipikirkan dengan sungguh-sungguh sampai meninggalkan ikut arahan-arahan agama. Maka begitu Qabil tidak ikut arahan ayahnya, menjadi manusia pelanggar pertama kali. Maka begitu istrinya Nabi Nuh tidak ikut arahan, walaupun di rumah terbaik, dia pun tidak terarah. Begitu Kan'an putranya Nabi Nuh, hari-hari Nabi Nuh, begitu tidak ikut arahan Nabi Nuh, menjadi salah satu orang yang celaka. Begitulah para hadirin. Qarun yang kerabatnya Nabi Musa, nggak ikut arahannya Nabi Musa, dulu nyantri di tempatnya Nabi Musa. Begitu nggak ikut arahan, langsung jadi orang yang dimurkai Allah. Maka kita ingin setiap langkah, setiap mau ngomong, setiap mau memutuskan, selalu kita renungkan, ini ikut arahan Nabi apa tidak, ikut arahan agama apa tidak. Insyaallah kita semuanya niat berhadir. Inilah yang kita maksud dari usaha-usaha 4 amal, usaha menghidupkan 5 amal maqami, usaha 6 sifat, biar kehidupan kita 24 jam selalu dalam ridhonya Allah, akhirnya sukses 24 jam. Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan, amalan agama ini terbagi menjadi 2, makmurat dan manhiyat, kata beliau. Yang mana kalau dua-duanya ditunaikan haknya, orang itu akan masuk dalam kategori orang-orang yang takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. 2 bagian ini yang makmurat, itu pun sudah perjuangan untuk mewujudkan para hadirin. Tapi yang bisa melaksanakan makmurat itu banyak orang. Orang bisa jaga sholat fardu, alhamdulillah. Bisa jaga sunnah, puasa fardu. Menjaga zakat mal, banyak. Bisa haji, belum dapat giliran haji, bisa umroh. Perintah-perintah banyak bisa dilaksanakan. Tapi begitu manusia diuji dengan manhiyat, larangan-larangan, ini tidak sebanyak yang berhasil dalam urusan makmurat. Ya berjuang fisabilillah, tapi disertai ngelirik yang tidak mahram. Ya berjuang fisabilillah, tapi disertai dengan pelanggaran. Ya katanya belajar agama, tapi disertai dengan bolos. Ya katanya wirid, tapi disertai dengan ngantuk. Ya katanya dengarkan majlis ilmu, majlis bayan, disertai dengan kurang adab. Lah manhiyat ini pun para hadirin harus kita perhatikan dengan sebenar-benarnya, jangan sampai ada pelanggaran dalam kehidupan kita. Kalau ada orang melanggar, maka Allah akan berikan titik hitam di hatinya. Yang mana hati itu adalah tempatnya iman. Kalau dia tobat, maka titik hitam lagi tadi itu hilang.
Kalau dia tidak tobat, para hadirin, akan tambah lagi. Akhirnya hatinya gelap, makmurat yang sudah dia kerjakan, jadi dia tidak bisa mengerjakan lagi. Tidak kuat, tidak mampu, tidak seret. Kalau terus hati tambah gelap, dia menjadi orang yang hidupnya dipenuhi dengan manhiyat saja. Kalau diteruskan sampai akhirnya dia mencintai manhiyat. Kalau diteruskan malah dia ngajak orang-orang datang ke manhiyat. Kalau diteruskan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka inilah yang mau kita usahakan lagi. Bagaimana kehidupan takwa itu memang wujud dalam kehidupan kita, bukan sekedar perasaan. Kadang-kadang orang itu perasaannya dalam kebaikan, tapi begitu dievaluasi, dimuhasabah, ternyata begitu banyak manhiyat. Maka itulah di antara ajaran agama, setiap kita berbuat kebaikan, di antara arahannya suruh istighfar. Bukan selepas dosa para hadirin, selepas sholat dicontohkan Nabi untuk istighfar. Selepas berjuang istighfar. Di antara hikmahnya, khawatir perjuangan-perjuangan yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu disertai dengan melanggar-melanggar juga. Akhirnya manhiyat tadi kalau enggak diistighfari menyebabkan orang tidak kuat lagi mengamalkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Maka dalam agama ada 3 kesabaran yang harus wujud pada dirinya orang yang ingin mengamalkan agama dengan baik. Sabar melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar menjauhi pelanggaran. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. 3-tiganya harus lengkap. Kalau ada yang kurang, maka agamanya dalam bahaya. Orang lakukan kebaikan enggak sabar, ya akhirnya berhenti di jalan. Sudah sabar melakukan kebaikan, tapi tidak tahan untuk menahan diri dari pelanggaran. Akhirnya menggelapkan hatinya, kebaikan itu pun akhirnya jadi enggak kuat juga. Dua-duanya berhasil, tapi begitu kena musibah, ngeluh. Kena musibah, tidak tahan, akhirnya makmurat dan manhiyatnya menjadi terganggu gara-gara dia tidak sabar menghadapi ujian. Insyaallah kita semuanya niat berhadir. Cahaya iman kalau masuk di hati, maka hati itu akan longgar untuk menerima aturan-aturan agama, aturan Islam. Ya Rasulullah, apakah ada tanda kalau orang itu dapat hidayah, dapat nur hidayah? Ada. At-tajafi an daril ghurur. Pertama, tidak tergoda dengan dunia. Orang itu punya dunia, bahkan seluruh dunia milik dia, enggak apa-apa. Tapi kalau tergoda dengan dunia, kadang-kadang enggak punya duit, wesel enggak pernah dapat, tapi juga enggak pernah masuk kelas. Tapi juga enggak pernah ibadah, enggak pernah berbuat kebaikan, kecuali dikit. Ini contohnya orang yang tergoda dengan dunia, enggak punya dunia, enggak punya akhirat. Dia mikir bagaimana dunia dia maju, sampai waktunya habis untuk berpikir, ternyata dia enggak punya apa-apa. Ada yang lebih buruk lagi, kata para ulama. Dia ini mikirkan dunianya orang. Ngitung, orang kaya di kampung saya ini mobilnya berapa, sawahnya berapa, di kampung sebelah berapa. Terus habis umurnya untuk menghitung dunianya orang. Dia sendiri enggak dapat dunia, dunianya orang lain dia hitung juga enggak masuk dalam kepemilikan dia, sementara agama yang untuk dia tidak dia pikirkan. Ini namanya sempurna ruginya. At-tajafi an daril ghurur. Semua yang mengganggu urusan agama kita harus kita tegas, kita harus tinggalkan. Nah, dunia itu apa sih para hadirin?
Syekh Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan, madana al-qalba wa syaghala 'anillah. Perkara yang dekat ke hatinya seseorang, kemudian perkara itu melalaikan dia dari Allah. Itulah dunia. Makanya santri senang beli jubah ikaf, akhirnya sampai lupa masuk kelas, itu dunia. Atau suka bersandar, ini duduk bersandar santai-santai, akhirnya lupa wiritan, itu juga dunia. Atau apa saja, duduk nongkrong-nongkrong, walaupun nggak punya duit, akhirnya lupa wiritan, itu juga dunia. Perkara yang sepele, perkara yang sementara, melalaikan kita dari yang kekal, dari mengingat Allah, itu semuanya masuk dalam kategori dunia. Kadang-kadang perasaan orang itu dunia itu sawah, ladang, jabatan itu saja, tidak. Semua yang melalaikan dari Allah itu adalah dunia. Allah Maha Kekal. Allah yang memberikan kita nikmat yang kekal malah kita lalaikan gara-gara yang lain. Wah, kena dunia. Kemudian yang kedua, al-inabah ila daril khulud, fikirnya adalah fikir akhirat, rindu akhirat. Apa saja yang difikirkan bagaimana ini ada manfaat untuk akhirat saya. Ini tanda hidayah. Orang itu boleh saja bilang saya ini sudah jos. Silahkan kamu bilang jos. Tapi kalau apa-apa pertimbangannya belum pertimbangan akhirat, itu gembos, bukan jos. Perasaannya aja mau masuk surga, ternyata bannya gembos yang nggak bisa jalan. Ngomong manfaat untuk akhirat apa tidak? Ngantuk waktu bayan manfaat untuk akhirat apa tidak? Tengah-tengah wiritan lalai manfaat untuk akhirat apa tidak? Berjalan nggak jelas arahnya, penting pengen jalan-jalan, ini manfaat untuk akhirat apa tidak? Semuanya bagaimana kita pikirkan manfaat untuk akhirat saya. Insyaallah semuanya niat berhati. Kemudian yang ketiga, al-isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Al-isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Siap-siap menyambut kematian sebelum kedatangannya. Ini tandanya orang dapat hidayah itu kapan aja mati siap. Bagaimana kalau kamu mati sekarang? Siap enggak? Biasan. Nah, kalau belum siap berarti ini ada hal yang enggak pas, berarti diri kita para hadirin. Kenapa enggak siap mati setiap saat? Ada apa lagi? Amalan yang perlu kita perbaiki. Maka mumpung kita masih hidup, persiapan setiap saat harus siap berangkat ke akhirat dalam kondisi yang diridhai Allah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Ini ngantuk ini. Tengah-tengah ngantuk mati kira-kira siap tidak ini? Nah, ini ya, bangunkan. Nah. Allah la ilaha illallah. Itulah katanya untuk ngecek kita ini dalam kebenaran apa tidak, katanya guru-guru kita. Tengah-tengah begini kita kira-kira mati itu kita ridho enggak? Kalau enggak ridho ya jangan diteruskan. Nah. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana-suasana kebaikan itu memang kewajiban kita untuk mewujudkannya. Suasana 4 amal, perjuangan, zikir ibadah, ta'lim wa ta'allum, suasana muamalat, masyarakat akhlak yang benar. Itu harus kita usahakan wujud dalam diri kita, keluarga kita dan umat. Itulah sumber hidayah di 4 amal itu para hadirin. Tapi para hadirin, suasana 4 amal itu sendiri, kalau orangnya belum dipilih oleh Allah, dengan 4 amal pun tidak terkesan. 4 amal itu ibaratnya adalah bengkel untuk perbaikan manusia.
Kalau ada mobil rusaknya malah di bengkel, repot, mau dibawa kemana lagi? Maka tidak ada suasana 4 amal yang lebih hebat melebihi zamannya Sayyidul Anbiya. Tapi di sana ada sekelompok orang namanya al-munafiqun, tidak terkesan dengan program-program kebaikan itu, justru mengganggu, justru mereka bergabung dengan orang-orang yang anti dengan program-programnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, orang itu dalam kehidupan itu terbagi 2. Orang dalam suasana kebaikan. Maka umumnya mestinya orang itu kalau dalam suasana kebaikan, dia ini mestinya menjadi orang baik. Maka kalau orang dalam suasana kebaikan menjadi orang yang baik, itulah semestinya begitu itu. Tapi kalau orang dalam suasana kebaikan dia tidak baik, ini berarti menunjukkan orang ini memang sangat buruk. Maka tidak ada gelar yang lebih buruk nanti di neraka melebihi gelar al-munafiqun. Dalam suasana kebaikan dia tidak terkesan dengan kebaikan. Tidak ada siksa yang lebih berat melebihi siksa untuk mereka. Tidak ada tempat yang lebih buruk melebihi tempat mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Kemudian yang kedua para hadirin, suasana tidak baik. Suasana di rumahnya Fir'aun. Suasana waktu dalam kondisi minoritas, suasana di Mekah. Kok orang bisa baik di suasana-suasana yang tidak baik para hadirin? Ini nunjukkan orang ini memang orang pilihan. Maka orang-orang yang dalam suasana enggak baik kok dia bisa jadi baik, diceritakan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi di zaman seluruh negara buruk, 7 orang ini adalah orang-orang baik, tidak terkesan dengan suasana seluruh dunia waktu itu. Nabi Ibrahim dan keluarganya seluruh suasana dunia memusuhi agama, beliau dan keluarganya menghidupkan, merjuangkan agama, diceritakan dalam Al-Quran. Istrinya Fir'aun, suaminya adalah suami yang ngaku jadi Tuhan. Tapi beliau tidak terkesan, malah dapat hidayah, nyembung dengan programnya Nabi Musa. Maka Allah ceritakan bagaimana Allah telah siapkan untuk istrinya Fir'aun satu istana di surga. Rabbi ibnini 'indaka baitan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Masya Allah. Begitu juga sebaliknya, di suasana terbaik tidak terkesan, istrinya Nabi Nuh, Nabi Lot, maka diceritakan itu loh, orang itu kalau buruk asli begini ini. Dalam suasana terbaik, rumah terbaik, dibimbing oleh guru terbaik, tapi tidak bisa baik. Maka tandanya orang itu dipilih oleh Allah dalam suasana yang tidak mendukung kebaikan, dia malah jadi asbab wujudnya kebaikan. Semoga termasuk kita. Orang itu kalau di masjid para hadirin buat amal memang sudah sepantasnya lah. Orang itu di masjid buat amal kebaikan, namanya aja Masjid Baitullah. Maka dapat berbagai macam kebaikan. Tapi kalau orang di masjid buat keburukan, dosanya lipat-lipat melebihi kalau dia buat dosa di luar masjid. Di pasar suasana lalai para hadirin, suasana dunia, suasana bicara-bicara yang tidak manfaat. Orang di sana masuk pasar pakai adab-adab pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir, dapat 1 juta kebaikan. Tandanya orang masuk surga,
teman-temannya pada tidur molor, dia bangun sholat. Masya Allah. Maka tandanya doa itu mau makbul. Teman-teman pada lalai, Allah pilih dia untuk tawajuh kepada Allah. Maka kita ini pengen bagaimana selalu dalam kebaikan. Kalau di suasana-suasana yang tidak baik, bagaimana kita jadi asbab hidayah untuk diri kita dan untuk suasana itu ketika kita diuji oleh Allah melewati suasana-suasana tersebut. Ini tanda orang baik di sisi Allah. Di suasana baik dia jadi baik, di suasana buruk dia tidak terkesan dengan keburukan. Karena dunia ini isinya baik dan buruk. Mesti orang itu akan diuji dengan itu. Jangan sampai kita ini di suasana baik jadi buruk, di suasana buruk memang sudah buruk malah teruskan keburukannya. Maka caranya satu saja, yaitu dengan ikut Rasulullah SAW. Ikut Nabi dalam suasana kebaikan selamat, ikut Nabi dalam suasana keburukan juga selamat. Tidak ikut Nabi, kita ikut nafsu kita, menjerumuskan kita pada murkanya Allah. Janganlah kita beri kehidupan kita ini celah untuk nyeleweng, celah untuk merosot. Kita ini nggak tahu kapan kita mau mati, para hadirin. Di tengah-tengah kita nyeleweng, merosot, kemudian mati, terus bagaimana? Istirahat dulu lah. Berasa ini ada santri putri lewat sudah 40 hari nggak tak lihat, saya mau melihat cadarnya baru apa lama. Akhirnya matanya kemasukan cadar, hatinya ditutupi cadar, akhirnya gelap gulita dari hidayah. Masya Allah, setan tuh pintar sekali menggoda manusia. Pengalamannya sudah ribuan tahun menggoda manusia dengan tahapan-tahapan yang begitu lembut. Maka Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapannya setan. Asalnya nganggur, dari nganggur akhirnya ngeluyur, dari ngeluyur akhirnya kebentur dengan macam-macam pelanggaran. Maka tahapannya orang kenal dengan tidak mahram, kata para ulama, nadratun, asalnya ngelirik. Kemudian meningkat lagi, ibtisamatun, senyum. Akhirnya selepas senyum meningkat lagi, mau'idun, janjian. Akhirnya meningkat lagi, liqa, ketemuan. Akhirnya meningkat lagi, na'udzubillah, enggak tahu terusnya apa. Nadratun, fabtisamatun, fa mau'idun, fa liqa. Tahapan-tahapan setan. Maka istimai amal kita jaga dengan harapan kita dapat barokahnya jamaah, yaitullah ma'al jamaah. Walaupun hati berkecamuk pengen berbagai macam keburukan, dengan sebab ada suasana jamaah tadi tidak terlaksana semuanya. Jangan biasa menyendiri ketika istimai, akhirnya diri kita digondol oleh nafsu dan demi. Man syadza syadza finnar. Siapa yang suka menyendiri dari jamaah kebaikan, dia akan sendirian digoda setan, akhirnya jerumuskan dia sampai neraka. Ceritanya orang-orang yang di Madinah yang barusan diceritakan dari Al-Munafiqun, yaitu ketika dalam program-programnya Nabi mereka tidak ikut dengan baik, sering bolos, akhirnya buat program sendiri, sama sekali nggak ada pembimbingnya kecuali nafsunya, akhirnya hancurlah agamanya. Waktu infiradi kita gunakan taat kepada Allah, waktu istimai kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Maka nanti selepas wabsi, cepat ke kompleknya. Fa idza faragta fansab. Cepat sibukkan lagi diri dalam amal. Sampai kapan Pak? Sampai mampus. Sampai mati. Insyaallah ya.